Pak, saya. ini kan Lebanon udah terakhir ya. Yaman udah nggak ada kabarnya lagi Houthi. Iran juga kelihatannya udah melembem. Kelihatannya per 1 September udah tenang ya kelihatannya nih ya. Ya, Satu saya bilang September tadi, Pak. Sepertinya belum, Pak. Sepertinya mestinya memang sampai akhirnya itu mesti penggulingan Khamenei, Pak. sampai penggulingannya. Oh, itu penggulingan skenario kedua, Pak. Yang Iya. maksudnya perangnya ini, maksudnya perang di Israelnya. Oh, perang di Israel kalau Kalau bisa Khamenei itu harus mati, Pak, Hizbullah bukan dihajar guling, harus habis, Pak. mati itu, Pak. Targetnya mati itu, Pak, Khamenei, Pak. Enggak, kalau bisa Hizbullah dihajar habis, Pak. Kalau bisa malah serangan darat juga di situ, Pak. Masukin dulu ya, Hizbullahnya ratain dulu ya ya, nggak urusan mesti ya. diratain dulu, Pak. Habisin Ratain dulu dulu itu. kayak Gaza ya, udah tanggung dia Kalau bilang ya. enggak Udah kalau enggak tanggung. nanti akan jadi begitu sendiri. Nah, ini biar karena udah kepalang tanggung sekalian aja udah Iya, hajar udah. udah punya Dia alasan tinggal nunggu juga. nih. Israelnya udah punya alasan ya. Ya, dia Udah tinggal punya nunggu nih alasan. kapan lu kirim ribuan rudal. Nah, gua kirim lu tuh tiap hari kayak model kayak Hamas. Iya. Ya kan? Jadi ternyata yang kutuk-kutuk Israel ini kan kita lihat juga mulai kena getahnya nih, Pak, ya. Yang termasuk Ganjar nggak menang, Mahfud MD dipermalukan juga nggak menang, ya kan. PDIP Ya. juga gagal, Jatuh. ya kan? Gagal. Nah, termasuk ini Jokowi nih, mungkin Jokowi kita termasuk betul. kita ngarepin juga si Maruf Amin juga, gitu kan. Nah, MUI juga kita harapkan nih mungkin jangan-jangan kutukannya zamannya Prabowo itu bisa Iya. banyak Wah, bisa yang dibabat, bisa jadi kayak bisa PKI, dibabat. bisa di PKI kan Nah, gitu. bisa dihajar, Pak. Nah, itu yang kita Mantap harapkan juga tuh. analisa ini. Nah, itu. Boleh Tapi Cuma itu kita betul, tinggal Pak tunggu Teddy. waktu aja. Ya, Karena Prabowo orangnya nggak bisa diatur, Pak. Dia itu kuda liar, Pak. Iya, kuda Ya. liar. Karena dia Kamu lihat. kan kalau saya lihat kan didikan luar ya, Pak. Temannya Iya. juga Jordan ya. Jadi dia pasti akan lebih berkiblat Islamnya tuh kepada Islam-Islam yang model Arab Saudi, Islam-Islam yang modelnya Uni Emirat Arab, Yordan, Betul. yang maju-maju, Pak. Dia Dia sudah nggak tahu mungkin dalam-dalamnya mau. Islam, Pak. Waktu di Yordan Iya, itu nggak mungkin dia tidak mempelajari intelijen di sana, Pak. Iya, Tidak nggak mungkin. Dia mau. pasti bikin jaringan teroris di sana. Bahkan dia Iya. bisa jadi dia jadi bandar juga, Pak. Si Iya, dia Prabowo pasti main-main akan juga. menjauhkan diri, Pak, menjauhkan diri dari Taliban, dari Hamas, dari Hizbullah. Houthi nggak mau dia. Nggak mau, Ngapain gua? nggak mau. Karena Gua dia pasti psikopat. Dia nggak mau diatur sama orang. iya, dan Kalau gua ada orang problem tekan juga dia, nanti. sekalipun dia harus mati, dia akan dia akan egonya dia, Pak. Iya. Ya kan, sekalipun dia harus mati, Pak, egonya dia gede banget, karena dia psikopat Iya. itu. Jadi yang MUI ini bisa jadi di PKI kan sama Prabowo, Pak. Iya. Ya dia kan dia ngarepin, Pak, kalau bisa malah dia kerjasama dengan Eropa Amerika. Karena kenapa? Negara-negara itu dia tahu maju jauh di segala bidang. Apalagi dia orang militer dan dia belajar puluhan tahun dan tinggal di sana puluhan tahun dan dia tahu culture di sana. Nggak mungkin orang Asia ini bisa bersaing dengan orang-orang Amerika Eropa. Jadi dia mesti mau nggak mau lebih berkiblat ke situ dibanding negara Islam. Saya tahu ini Prabowo psikopat. Kemarin saya lihat si bekas ketua Golkar itu dia dorong pakai tangan ini di depan masa itu si Prabowo. Itu ciri-ciri kalau orang-orang Indonesia dia nggak peduli mau dia pejabat siapa dia itu. Tetapi dia kalau ketemu dengan militer-militer asing, kayak kemarin ketemu dengan militer angkatan Amerika dalam pertemuannya itu, wah dia memang luar biasa, mengangkat topi, menghargai, menghormati. Itu saya lihat ciri-ciri orang ini. Dia kalau melihat militer itu yang di luar itu, memang dia hormati, dihargai. Tetapi kalau dia melihat cuman bangsawan negara kita kayak Erlangga kemarin, dia dorong pakai tangan, lu minggir ke sana itu. Saya dia, oh benar juga analisa Pak Paul ini orang psikopat luar biasa gitu. Nah benar juga arah-arahnya nanti si orang-orang ini dia bilang PKI nanti. Ya benar juga, saya lagi iya ya, saya kan boleh juga analisa seperti itu. Ya saya akui ya, Prabowo punya kemampuan itu barangkali dengan psikopat ini yang bisa merubah ya mentalitas,
politikus-politikus yang ada di Indonesia. Anggota DPR pun takut berbicara tentang dia. Ya, kemarin kalau mungkin kalau saya jujur aja ya, kita ini bukan mempropaganda kalaupun mungkin dia tidak dihargai, dia tidak ditakuti si Prabowo ini, barangkali orang akan bilang, pasangan si Prabowo ini si asistennya dia bermain dengan dia. Kenapa si politikus takut berbicara ke begitu? Saya tanya balik kepada orang-orang di politikus di mana aja yang terkenal itu soalnya vokal. Kalau kita enak ya, kalau bicara jujur ya, yang asistennya di mana Prabowo ada laki-laki yang ganteng itu. Ya kita kan tahu. Rupanya bilang, wah ini pasangan jodohnya itu selama zaman itu, inilah pasangan situ. Tapi enggak ada yang berani kan ngomong begitu. Coba Anda berani ngomong begitu, besoknya hilang barangkali ya si politikus itu. Karena saya tahu di Indonesia cara-cara begitu menjatuhkan orang gitu. Dalam konteks ini saya tidak mau mengarahkan kayak gitu. Cuma kita sudah antipasi dini. Paling ada politikus atau ada orang-orang yang menyeberang dengan Prabowo mau mengatakan begitu gitu. Selama dia bersama dengan titik tidak bersama-sama. Kemudian sekarang kita berbicara anaknya Prabowo adalah LGBT lah, bencong lah atau apa. Tapi nggak ada orang berani angkat ke permukaan seperti itu. Karena ini Prabowo punya kemampuan itu gitu. Psikopatnya itu. Jangan oleh sebab itu barangkali psikopat ini bagus dipergunakan di negara kita gitu. Untuk menakut-nakuti si lawan-lawan politik itu. Nah ini saya tidak gitu. Bukan saya takut ke Prabowo kan. Cuma saya mau mendeteksi secara dini, mengantisipasi itu. Kenapa orang-orang vokal itu takut berbicara begitu gitu. Ya. Itu pemahaman saya. Jangan tertawa. Boleh. Iya. Boleh toh, Pak. Iya. Boleh Saya saja. Kan opini. kita jual dulu sekarang supaya kan kita enak di sini berbicara. Kita yang mula bicara, kemudian di hari kemudian ada muncul bahasa seperti itu yang kita sudah deteksi secara dini. Nah itu maksud Pak, saya. ini kan Lebanon udah terakhir ya. Yaman udah nggak ada kabarnya lagi, Houthi. Iran juga kelihatannya udah melembem. Kelihatannya per 1 September udah tenang ya kelihatannya nih ya. Ya saya bilang tadi Pak. Belum Pak. Sepertinya mestinya memang sampai akhirnya itu mesti penggulingan Khamenei Pak. Sampai penggulingannya. Oh itu penggulingan skenario kedua Pak. Yang maksudnya perangnya ini, maksudnya perang di Israelnya. Oh, perang di Israel kalau bisa Khamenei harus mati Pak, bukan guling harus mati itu Pak, targetnya mati itu Pak Khamenei Pak. Enggak, kalau bisa Hizbullah dihajar habis Pak, kalau bisa malah serangan darat juga di situ Pak. Masukin dulu ya, ratain dulu ya, nggak urusan ya. Ratain dulu Pak, ratain dulu kayak Gaza ya, udah tanggung dia bilang ya. Udah tanggung. Nanti akan jadi begitu sendiri. Nah ini biar karena udah kepalang tanggung sekalian aja udah hajar udah. Udah punya alasan juga, Israelnya udah punya alasan ya. Iya, dia tinggal nunggu kapan lu kirim ribuan rudal. Nah, gua kirim lu tuh tiap hari kayak model kayak Hamas. Iya. Ya kan? Nah, kalau lu dulu cuman perang sama gua tahun-tahun 90-an, 2000-an, 2010-an. Iya, nyicip-nyicip doang. Itu cuman nyicip-nyicip doang, ya kan? Nah, sekarang lu udah ribuan orang gua dihajar sama lu. Nah, lu terasa deh lu habis deh sekarang. Nah, sampai sekarang pokoknya gua nggak izinin Hamas masuk lagi di situ. Kalaupun lu mau masuk nggak ada lagi senjata, gua kontrol. Iya, sampai lenyap itu Hizbullah ya. Jadi nampaknya memang selain Hamas targetnya memang Hizbullah ya. Pokoknya supaya tetangganya kudu nurut-nurut gitu ya. Benar, mesti dihajar. Iya. Saya belum habis pikir kenapa si Hizbullah ini. Karena tuh pemimpin Hizbullah ini tidak pernah menyatakan hal-hal yang saya bilang settle frontal gitu, sehingga tidak menjadi target benar-benar Israel. Sebenarnya kan saya bilang tadi, Israel itu suka menarget orang pribadi gitu. Tidak di kerumunan orang gitu. Ya, seperti saya mau bilang katakan si pemimpin spiritualnya itu yang itu dia tidak akan menghantam anak buahnya, paling dia cari si kepalanya itu. Begitu juga di Hizbullah gitu. Hizbullah kan luar biasa sih, pemimpin ini selalu muncul ke permukaan. Tetapi saya percaya bahwa itu kadang-kadang umpamanya ini tanggal 25,
Tanggal 25 dia bikin pernyataan, nanti itu kan di tanggal 26 27 gitu. Nah, 2 hari sebelum itu baru diumumkan gitu. Karena Amerika tahu kalau you bicara langsung, ya Israel langsung tahu. Oh, you ada di sini. Ya, drone-nya Israel, pesawatnya langsung ke tempat itu. Nah, artinya di sini saya mau menyampaikan bahwa pemimpin Hizbullah ini, Pak, Hizbullah ini pemimpin ini sebenarnya mau menjadi target benar-benar dari itu kan, menjadi sasaran empuk pribadinya itu oleh tentara Israel. Tetapi kenapa tentara Israel sampai sekarang tidak melakukan itu gitu? Itu menjadi pertanyaan bagi saya, si pemimpin Hizbullah itu. Kalau Israel, Pak, dia negara beradab, Pak. Dia artinya itu. Iya. Dia kalau mau menyerang, dia terukur lah. presisi, membatasi diri, Pak. Ya, dia membatasi diri. Kalau yang model kadrun teroris begini, apalagi yang non state, wah itu biadab, Pak, brutal, udah nggak hitung-hitungan. Dia mau kirim 5.000 sehari, kirim aja tuh, nggak pakai perhitungan, nggak pakai otak. IQ 70 di bawah susah kan. Dia punya kemampuan rudal cuma 10.000, 20.000, dia main kirim aja 5.000. Habis bingung dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sama modelnya keluar doang ini kan. Nah, beda dengan si Israel, perhitungan. Gue sekali serangan ini mesti kepada target yang gue tuju nih, komandannya, jenderalnya, office pangkalan militernya, gudang persenjataannya, gudang kemarin lumbungnya segala sesuai, ikutin begitu. Jadi perhitungan beda, analisanya tepat, nggak sembrono, nggak gerasak gerusuk, nggak emosian, santai aja, dia tunggu waktunya. Jadi akhirnya lebih tepat sasaran, makanya sekali serang sesuai. Nah kalau mereka ini kan makanya kan jadi dibully, yang ada ayam yang mati, telur yang ini dikirimnya pakai rudal tapi telur yang kena. Ayam yang menderita. Gimana begitu? Ayam nih habitat ayam nih nanti yang bisa komplain nih ke si Nasrallah. Ke Hizbullah. Gimana gitu ya, otak dengkul susah begitu ya, nggak bakal bisa lah ya negara Arab, negara Islam sampai dimanapun, sampai kiamat pun nggak akan bisa menang selama dia nggak bisa menguasai teknologi, ya nggak bakal bisa menang, nggak mungkin lah. Zaman sekarang udah perang teknologi, Pak. Pak SK, saya tanya cuma satu, kenapa kalau Pak SK buka di media Tribun Timur, Tribun mana nasional atau ada di vlog-vlog lain, kenapa sih ada kelompok-kelompok ini mau menyatakan bahwa bagaimana kemenangan Hizbullah menghantam roket ini dan menewaskan orang Israel? Kenapa sih ada bahasa-bahasa seperti itu? Notabene saya mau sampaikan, apakah membakar semangat orang Indonesia atau apa? Mereka bahwa Islam itu hebat. Islam itu agama yang sempurna, agama yang jadi ridhonya Allah katanya kan. Nah jadi mesti yang perkasa. Kalau dia letoy, kalau dia lemah, impoten, kalau dia lemah syahwat, nah susah, malu dia kan Pak. Nah, seperti itu. Jadi dia walaupun lemah syahwat pun dia akan ngomong perkasa Pak, gitu. Walaupun dia ejakulasi dini, tetap dia ngomong gue perkasa begitu Pak. Iya. Nah, jadi saya jengkel kok baca-baca ini. Ya, walaupun caranya hoak, caranya membohongi, caranya takia, ya itulah jurus dia untuk bisa membodohi orang. Kan modalnya takia supaya dia bisa bertahan. Kalau dia tanpa takia, ya tambah hancur lagi cepat Pak. Jurus dia untuk bertahan ya takia Pak. Jurus bertahan takia.